أحصى الله يغفر لهم يرحمهم بعظيم درجات مثل جنة فاضل بأسرار مضمون في الدنيا دينا إلى آخر أشهد أن لا إله إلا الله الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف والمصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه. Telah berkata pengarang kitab rahimahullah ta'ala, semoga kita mendapat ilmu dari beliau. Malam ini kita membahas tentang sedikit mengenai perbedaan antara nazar dan perbedaan antara beriman. Malam kemarin kita sudah bahas mengenai tentang nazar dan beriman. Ada ulama mengatakan bahwa nazar itu lebih penting daripada ma'rifatullah. Ada yang mengatakan bahwa ma'rifatullah itu lebih penting daripada nazar. Ma'rifatullah itu apa dulu? Nazar itu apa? Kalau ma'rifatullah itu artinya mengenal Allah. Kalau bahasa kita dulu, kita anak kecil dulu, waktu kita masih kecil, kita belajar wujud qidam baqa wa rafatul hawadisi, itu namanya ma'rifatullah. Kemudian kalau nazar itu artinya berfikir, menciptakan fikiran yang bagus sehingga baru dia itu ma'rifatullah. Nah, permasalahan yang kemarin kita bahas adalah ada ulama mengatakan ma'rifatullah dulu yang penting baru nazar. Nah, tapi ada ulama mengatakan nazar dulu baru ma'rifatullah. Jadi berbeda-beda ya. Nazar itu orang berfikir. Ini tamasyi menyota-nyota pelajari wujud mufhum mana kan tamasyi. Kita hafal wujud, kita hafal qidam, baqa kita hafal, tapi maknanya nggak tahu. Kalau kita aplikasikan itu wujud qidam baqa ke alam, kita nggak pandai, sama juga. Maka kata ulama, kalau begitu belajar dulu cara berpikir, baru hafal wujud qidam baqa. Ya, yang cara berpikir itulah namanya nazar, namanya kalau dalam ilmu tauhid. Nah, kemarin kita udah bahas, ada ulama mewajibkan ma'rifatullah dulu baru nazar, ada ulama mengatakan nazar dulu baru ma'rifatullah. Nah, itu udah kita bahas malam kemarin. Nah, kesimpulannya malam kemarin kita membahas tentang hal tersebut, bahwa ulama mengatakan kalau begitu dua-duanya digabungkan saja. Gimana caranya? Nah, belajar wujud qidam baqa, habis itu diajar sambil belajar wujud qidam baqa diajarkan nazarnya. Itu diajarkan cara surah wujud, surah qidam, surah baqa dan sebagainya. Memang masalah ini terkadang kita lihat agak enggak terlalu penting lah belajar. Tapi memang ulama sudah sejak dulu berkhilaf, berbeda pendapat masalah ini. Karena memang di sisi lain Allah mewajibkan kita berpikir, di sisi lain Allah mewajibkan kita untuk mengenal dirinya. Nah, ini dua masalah ini selalu timbul. Ya, maka oleh karena itu, ya, ini jika paham nenek moyangnya, ayah nyawa itu kapah Nabi. Memang kita dahulu disuruh belajar untuk kita baca sambil diajarkan surahnya. Ayo anak-anak coba hafal wujud qidam baqa. Oke, dah hafal semua. Anak-anak coba wujud apa dalilnya? Nah, kan gitu. Wujud apa buktinya? Allah itu ada, apa buktinya anak-anak? Oh, Allah itu ada, buktinya ada bumi. Nah, itu kita diajarkan nazar oleh guru kita dulu. Memang udah pas lah. Datanglah Wahabi. Nah, Wahabi membuat masalah semuanya.
semua bermasalah. Nggak ada yang nggak bermasalah, semua bermasalah. Data orang Wahabi mengatakan wujud kita baqa itu nggak ada di masa Nabi, nggak ada di masa Nabi wujud kita baqa. Kata mereka kalau percaya coba aja cari hadis, nggak ada di masa Nabi. Yang anehnya mereka mengatakan wujud kita baqa nggak ada, tapi mereka membagikan ilmu tauhid. Ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, ada tauhid apa lagi? Ini kan asma wa sifat. Jadi ada levelnya pernah masa Nabi kan sih? Nggak ada. Jadi orang yang bertanya anak ikut masa Nabi, orangnya anak ikut masa Nabi. Nah, itu nggak konsisten namanya. Maka wajar kata Nabi ya begitu itulah namanya mustahid jahil, yaitu ulama bodoh. Ini jika tidak benar-benar ya. Belajar 4 tahun, habis itu udah muncul TV dah. Belajar 4 tahun pesantren. Orang zaman dulu tuh belajar daya 50 tahun baru keluar dari situ, baru jadi ulama. Ini baru 5 tahun pun dah sok ya muncul TV. Karena dia belajar pesantren kilat, ya ilmu kilat. Oke? Jadi ceritanya yang cara kita jual titik ilmu agama harus napuk betul. Nyoto yang kena jadi ulama harus napuk betul belajar agama. Itu kalau keluar dari situ baru jadi ulama. Nah, karena ceritanya kan, dia kena kan. Nyawa kamu buat biar lagi. Waktu kami belajar sama dia mengatakan syarat jadi ulama salah satunya harus belajar ilmu agama 40 tahun. Belajar ilmu agama itu enggak main-main juga, harus bisa ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu mantiq, ilmu bayan, ilmu badi', ilmu ma'ani, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu majaz, ilmu tafsir, ilmu Quran, ilmu hadis. Apa ada semua yang itu di Wahabi? Enggak ada. Jadi kibaci dan tanya ulama yang pah lewatnya cik ulama badayah hari ini. Karena cik badayah menduna ilmunya. Ya. Inilah ke depan Aceh ini kita ubahlah sikit-sikit. Makanya sekarang kita mengaji ini kita perbaiki iman, perbaiki ihsan, perbaiki ilmu yang bertaraf pada Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa Ahlussunnah wal Jamaah? Karena kakek kita dulu Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa yang mengikut Ahlussunnah wal Jamaah? Sultan Malikul Zahir, sekolah di sana muda. Yang cek Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Ratu Syafiuddin membuat lambang itu juga Ahlussunnah wal Jamaah, Quran hadis ijma' qiyas. Kemudian Sultan Iskandar Muda, Ahlussunnah wal Jamaah sih. Wahabi itu baru masuk. Tahun berapa dia masuk? Tahun 18 sekian. Yang dibawa oleh siapa itu? Abdul Wahab. Dia lahir 1333. Masalah saya baru silsilah ulama Wahabi. Nah, ini penting saya kasih tahu. Silsilah ulama Wahabi itu yang paling tua Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu dia lahir 600 sekian. Kemudian disusul oleh Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab, dia lahir sekitar 13 sekian. Baru disusul Hasan Al-Banna, ahli hadis menurut mereka. Baru disusul oleh Utsaimin. Itu 13. Pertanyaannya, apakah mereka satu guru, satu belajar, silsilah? Punya katanya tabok silsilah. Yang contoh Abu Haju Imam Hanafi, punya murid Imam Maliki. Imam Maliki belajar sama Imam Hanafi, tabok silsilah. Imam Maliki guru Imam Syafi'i, satu silsilah juga. Imam Syafi'i punya murid Imam Hambali, satu silsilah juga. Nah, jadi satu silsilah jelas. Kalau orang tanya mau usah pakai silsilah itu berarti kurang bagus. Orang kalau nggak bersilsilah putus dalam hadis, dalam ilmu hadis nyanyi pakai ya. Jadi kan kadang-kadang kan kita baca an Abi Hurairah, an Umar bin Khattab qala, apa makna an itu namanya silsilah. Itu harus disambungkan, kalau enggak putus ilmu kita. Nah, kembali kepada ini, ada orang Wahabi mengatakan wujud kita baqa enggak ada. Itu karena enggak ada masa Nabi. Kalau ada orang tanya, mana bukti bahwa wujud kita baqa itu ada dalil? Ada. Dalam bukulun dalil tulisnya. Dalil wujud kita baqa ya. Sifat 20 nah. Ya ayyuhalladzina amanu ya Al-Quran wabtaghu ilaihi wasilah. Wa'budullaha wa ilaihi wasilah. Kata Allah, wahai orang yang beriman, carilah Allah dengan jalan apapun. Jadi jalan apapun ya.
wujud kinabaka kan salah satu jalan untuk wujud. Kecuali wujud kinabakanya mengajarkan tentang masalah Allah 3, Allah 4. Nah, itu baru boleh. Ya. Sudah ya, kembali ke sini. Saya ingin katakan bahwa sebenarnya ada ulama bilang nazar itu wajib. Ada ulama bilang marifatullah dulu yang wajib. Nah, malam ini ada pertanyaan besar. Kalau ada orang bertanya begini, okelah kita bilang tadi nazar lebih dahulu daripada ma'rifatullah, atau ma'rifatullah lebih dahulu daripada nazar. Cuman masalahnya tentu kalau ada orang kafir masuk Islam, mana yang kita dahulukan? Apa kita suruh bilang, kamu mau masuk Islam? Ya. Kalau begitu coba kamu saya ajarkan berfikir dulu, baru mengucapkan syahadat. Apa begitu? Atau kita mengucapkan syahadat dulu dia, atau baru kita membuat dia mengajarkan nazar? Kan itu pertanyaannya. Nah, coba kita baca ya. Soal, jika kita kata wajib nazar dahulu daripada beriman, maka apabila kita seru akan seseorang kafir kepada beriman, maka kata ia, hingga aku telok, maka bahwasanya aku pada hari ini di dalam tingkat nazar dan di bawah taraddud nazar. Apa engkau kata, adakah dilazimkan akan dia ikrar dengan iman? Maka jadi binasa kata kamu bahwa nazar itu dahulu daripada iman, atau kamu tegakkan beberapa ia nazar. Bagaimana pertanyaannya? Kalau orang kafir mau masuk Islam, masa kita suruh nazar dulu? Mau mengucapkan syahadat ya. Kalau gitu kamu berpikir dulu lah. Nah, belajar dulu cara berpikir. Ya, keburu nggak jadilah dia. Kamu gitu pertanyaannya. Maka kita baca. Jawabnya gimana? Bahwasanya telok iya jika ada orang itu banyak bercampur dengan orang muslimin, kita suruh akan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat karena gaib padanya itu ada nazar dahulu daripada baliknya, dan tiada harus disuruh nazar dahulu. Kalau orang kafir itu sudah hidup lama di Aceh, yang orang Aceh mayoritas Islam, maka apa yang paling utama, nazar atau ma'rifatullah dulu? Ma'rifatullah dulu. Nah, gimana cara ma'rifatullah? Oke, kalau gitu ucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, gitu caranya. Tapi kalau orang kafir itu hidup di tempat kalangan kafirnya, kita bilang sama dia, kalau begitu coba kamu pikir-pikir dulu. Masuk Islam itu jangan bermain-main. Pikir-pikir. Kenapa orang kafir di kalangan orang Islam langsung bersyahadat? Karena mereka sudah ada nadar di kalangan orang Islam, walaupun mereka nggak rencana masuk Islam, tapi nadar itu sudah nampak. Nah, itu alasan. Tetapi jadi kafir orang yang tiada mengajar 2 kalimat syahadat, apabila datang orang kafir minta ajarkan dia atau ditegakkannya, seperti dikatanya, ya nanti apa itu? Nanti sesaat atau pergi basuh tubuh kamu dahulu atau basuh kaki kamu dahulu. Tetapi jadi kafir orang yang tiada mengajar 2 kalimat syahadat, apabila datang orang kafir minta ajarkan dia atau ditegakkan, nanti jadi kafir orang yang tiada mengajarkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu hati-hati. Orang kafirnya jangan terlalu disuruh belajar. Intinya apa? Kalau dia udah pas untuk masuk Islam, kita harus tanya, kamu yakin nggak masuk Islam? Saya udah yakin. Dalam hati ya. Nah, yakin? Ya, udah yakin. Maka ucapkan kalimat syahadat. Ya. Nah, ini kasus ini hanya khusus pada orang kafir yang ingin masuk Islam. Tapi kalau kita orang Islam sejak kecil itu diajarkan terus untuk tidak makar. Nanti kalau ada anak wajib belajar tuh. Ya. Wajib. Karena anak itu tabungan. Kalau anak baik, waktu kita nggak ada, insya Allah anak itu akan ingat kita, akan berdoa untuk kita. Tapi kalau anak nggak baik, makanya dari kecil tuh anak harus dipukul ya. Nggak sholat pukul, nggak ngaji pukul, harus pukul. Mana dia pukul di muka? Ambil muka aja ini. Nah, cara pukul anak ada caranya. Pukullah dengan kasih sayang, bukan pukul dengan kekerasan. Nah, boleh. Biasanya anak-anak itu di kaki pukul. Oke lah generasi kita kan bagus kan cara pukulnya. Kalau kami dulu nggak ngaji di karung beras itu diikat, meski gudang belajar nggak keluar. Datang dia diambil gesper pukul, begitu.
Memang sekarang nggak ada. Kalau kit zaman now tuh lain. Hah? Ini yang si aneh nih, menyokah anak budak. Nah, anak budak kan duduk. Itu zaman sekarang. Sehingga kalau sudah begitu nanti kita meninggal, anak nggak tahu cara baca doa gimana, baca Quran gimana, ya udah di setelah dia MP3 Al-Quran taruh di kubur ayahnya, dia duduk aja. Ya HP dapat pahala, kalau kita udah dapat pahala. Orang nggak pandai ngaji, kebetulan ada iPhone, di setel iPhone di kuburan Al-Quran 30 juz. Kayak mic lagi diarahkan mic itu ke kuburan. Nah, ya, karena kata Nabi, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa thalathin. Kalau mati seorang anak Adam, kalau mati kita nanti terputuslah semua amalan kecuali tiga hal. Salah satunya adalah walidul saleh, yaitu anak yang soleh. Wah, tabungan kita nih. Man dia awal-awal je lagi contoh apa aja. Dia ada wali, semua anak jadi ulama. Oh, banget dah lagi kan. Jadi meninggal kita timo doa ada yang ni kan. Bahkan saya pernah baca suatu hadis, orang di kuburan itu kalau dikasih emas 2 gunung sama doa seseorang itu lebih pilih doa. Karena emas nggak ada guna lagi di kuburan. Memang ada transaksi emas itu, nggak ada lagi. Pun kalau ada untuk apa juga? Mau jualan itu di kuburan? Nggak bisa. Ya. Jadi saya sarankan ya belajar wujud kita bakal kalau ada anak-anak nanti ajarkan. Tengku saya kan nggak bisa gimana? Kalau nggak bisa dengan hafal terus. Wujud kita bakal hafal di sini, wujud lawannya Adam, kita lawannya wujud. Itu hafal. Kak, dah paham tuh? Maka jika tiada bercampur dengan orang itu kejadiannya, ya, pojok bukit demikian juga diajarkan 2 kalimat syahadat itu atas kaul yang mengatakan marifat awal wajib, maka ia taklid kemudian ia telok supaya kuat imannya, karena bahwasanya adalah Nabi SAW daripada dipadakan dengan ikrar 2 kalimat syahadat. Kalau tinggal di gunung gimana? Kalau tadi kejadiannya orang kafir tinggal di tempat orang muslim, yang mana yang lebih dahulu kita suruh dia? Nadar atau syahadat? Syahadat ma'rifatullah. Nah, maka jawabannya harus syahadat. Ini kejadian itu orang tinggal di gunung, sejak kecil dia dibawa monyet di situ, jadi saja. Maka dia tahu Islam sedikit demi sedikit, masuk Islam. Apa yang kita ajarkan? Kalimat syahadat atau nadar? Maka jawabannya juga kalimat syahadat. Ya, berarti khilaf ulama yang kemarin kita bahas itu hanya terjadi pada kalangan orang-orang Islam kita. Ya. Ya. Dan atas kaul yang mengatakan nadar itu awal wajib, maka disebutkan baginya dalil serta mengucap 2 kalimat syahadat hingga ia faham, karena tiap-tiap orang yang diseruakan dia oleh Mustafa kepada iman, maka berkata ia baginya, ya, lintangkanlah olehmu atasku tanda kebenaran 6 bagi kebenaran. Ya, kebenaran ya. Apa itu kebenaran? Tanda kebenar. Apa itu? Kebenaranmu ya. Ya, tanda kebenaranmu. Nah, bagi datang mukjizat, ya, maka nyata sebenarnya, maka percaya ia, maka Islam atau tinggal ia atas inat, maka binasa ia, kita bunuh akan dia. Ya, berarti disuruh nadar dulu. Ada ulama mengatakan bahwa kaul yang mengatakan nadar itu awal wajib, maka disebutkan baginya dalil, harus menggunakan dalil sebelum mengucapkan syahadat, dia harus membaca dalil, mengucapkan wasiat hingga ia faham, karena tiap-tiap orang yang disuruhkan dia oleh Mustafa kepada iman. Harus kita bilang, kamu sebelum masuk Islam harus ada nadar. Apa itu nadar? Kamu percaya pada mukjizat begini, ya, saya percaya. Kamu percaya kepada kelebihan Nabi kita, ya, percaya. Disuruh berfikir dulu. Nah, kalau udah berfikir, udah mantap, udah. Kalau begitu, ucapkan kalimat syahadat. Ya, begitu caranya. Nah, ini masuk maka binasa ia. Kalau binasa ianya apa? Maka Islam atau tinggal ia. Kalau dia tinggal Islam dan suruh nadar dengan masuk Islam juga. Hai, lawaknya kan nah mudah-mudahan orang yang tamu Islam untuk nikah dah.
Nah, itulah salahnya orang masuk Islam. Seharusnya yang menikah yang yaitu masuk Islam untuk nikah harus tanya dulu nadarnya, jangan main-main. Kamu masuk Islam, apa kamu mau menikah itu perempuan Islam atau masih aja masuk Islam keluar lagi? Itu bahaya sekali itu. Jadi dua-duanya penting. Orang kafir mau masuk, kita harus tekankan nadarnya. Kamu percaya nggak pada ini? Mukjizat. Saya percaya. Kamu percaya nggak pada rukun ini? Oh, saya percaya. Besok nadar dulu. Tapi kalau orang Kristen di kalangan orang Islam, nggak usah suruh nadar, masukkan terus ke kalimat syahadat. Tinggal kita bilang ya udah yakin, udah. Nah, tapi kalau mudah-mudahan begini, ada ulama mengatakan nadar lebih wajib. Ini alasannya. Mengantisipasi jangan orang masuk Islam karena sesuatu habis itu keluar daripada Islam. Dia nikah sama perempuan Islam, dia itu Kristen masuk Islam, habis itu dia Kristen kan si Islam dari. Jadi dua-dua pendapat ulama ini penting, sama-sama benar. Nah itu dia. Yang ulama bilang nadar dulu baru kalimat syahadat itu benar enggak? Kenapa? Mengantisipasi tadi. Nah, ya. Tidak main-main kan? Ya, dah habis tuh. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Paham kan? Ya, sudah ya. Nah, oke dah. Ada pertanyaan nggak ada? Ada. Tanya dulu masalah tauhid. Nah, kamu mati ini.